Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dengan acara SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa. Ini adalah anugerah-Mu yang besar yang kami boleh alami di setiap pagi. Terima kasih Tuhan, mendahului dan mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami akan duduk diam mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, renungan yang akan kami dengarkan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, biar kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kami penerangan-penerangan ketika renungan firman Allah sedang disampaikan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulaikan renungan pagi yang indah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih dalam topik yang sama ya. Kita masih dalam tema yang sama, yaitu kebutuhan yang terabaikan ya. Apakah kebutuhan yang terabaikan itu? Yaitu berbicara tentang ketekunan ya. Orang percaya harus memiliki ketekunan ya. Sedangkan subtemanya adalah ketekunan ya. Jadi subtemanya adalah kebutuhan yang terabaikan dan subtemanya adalah ketekunan. Jadi ketekunan itu merupakan kebutuhan yang terabaikan ya. Kita sudah mendengarkan ya penjelasan demi penjelasan dari subtema bagian pertama sampai hari ini. Kita ada pada bagian yang keenam atau subtema yang keenam, yaitu tentang ketekunan ya. Nah, saya akan baca kembali nas pokok kita yang menjadi acuan dasar ya. Dalam nas pokok kita Ibrani 10 ayat 36 berbunyi sebagai berikut. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita masuk pada bagian akhir dari kebutuhan yang terabaikan. Ya, itu adalah topik utamanya, sedangkan subtemanya adalah ketekunan ya. Ketekunan ini merupakan kebutuhan yang harus ada dalam hidup orang percaya. Ketekunan yang keenam adalah di dalam kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-25 ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 25. Kita akan dengarkan bunyi firman Tuhan ya. Roma 8 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Roma ya. Di sana Rasul Paulus mengingatkan, memang kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ya. Artinya kita sedang menunggu kali yang kedua kedatangan Tuhan untuk kita menikmati hak penuh ya keselamatan itu. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, bukan belum diselamatkan. Sudah diselamatkan, tapi sedang menanti keselamatan itu datang secara real. Melalui apa? Melalui kedatangan Yesus kali yang kedua. Sebab dialah yang menganugerahkan keselamatan itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya ya. Jadi saya baca lagi tadi di Roma 8 ayat yang ke-25. Roma 8 ayat 25. Saya ulangi biar kita tahu ya. Roma 8 ayat 25 berbunyi sebagai berikut. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, saudaraku,
dalam menanti ya pengharapan yang kita miliki, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Ini membutuhkan pengharapan ya. Jadi kita harus tetap hidup di dalam pengharapan ya. Nah, kalau kita kehilangan pengharapan, ini repot saudaraku yang kekasih ya. Ya, kalau istilahnya sekarang kita sebagai orang percaya sudah memiliki pengharapan itu, ya, tetapi pengharapan itu harus tetap ada dalam kehidupan kita ya. Kita berharap, tentu kita memiliki ketekunan ya. Kemudian kita akan melihat ya. Kita akan melihat di dalam kitab Roma ya, mengapa kita harus tekun di dalam pengharapan. Kitab Roma pasal 5 ayat yang kedua ya, bagian B. Kita akan lihat ayat itu ya. Kitab Roma pasal 5 ayat yang kedua bagian B ya, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini ya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah ya. Dan ya, saya baca lagi ayat ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudaraku yang kekasih, orang percaya yang telah menerima Yesus ya, melalui kelahiran baru, apa yang pernah hilang di Taman Eden ya, apa yang pernah hilang di Taman Eden itu dipulihkan di dalam Yesus saudaraku ya. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ketiga ya. Kita akan lihat dulu kitab Kejadian, apa yang dimaksud kemuliaan ini ya. Ini harus kita pahami dengan baik supaya kita memiliki pemahaman, pengetahuan yang benar tentang kebenaran yang hakiki itu sendiri. Saya akan bacakan dulu Kejadian pasal yang kedua ya. Ayat yang ke-24 mulai. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25 perhatikan. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak malu. Saudaraku, Adam ketika diciptakan ya, begitu juga dengan Hawa, mereka sebenarnya telanjang. Secara fisikly memang telanjang ya, tapi mereka nggak malu saudara. Berpandang-pandangan Adam dan Hawa, mereka tidak malu ya. Kenapa? Sebab mereka tidak memakai pakaian secara fisik. Pakaian yang menutupi ketelanjangan mereka adalah kemuliaan Allah. Mereka diselubungi, diselimuti ya, oleh kemuliaan Allah yang menjadi pakaian mereka. Tetapi, ini ada tetapinya, ketika mereka melanggar perintah Tuhan ya, Tuhan bilang ya, saya baca di dalam Kejadian 2 yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Kejadian 24 setelah Adam diciptakan, ternyata ya, keduanya telanjang, tapi mereka nggak malu saudara. Telanjang secara fisikly, tidak ada pakaian secara fisikly yang menempel dalam tubuh mereka. Mereka saling berpandangan, nggak malu. Kenapa? Ketelanjangan mereka diselimuti ya, dipenuhi oleh kemuliaan Allah yang menjadi pakaian mereka. Jadi ketelanjangan mereka tidak kelihatan secara fisikly ya, secara kasat mata. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sebagai akibat mereka melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan makan ini buah di pohon yang ada di tengah-tengah taman ini ya, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, sebab pada waktu engkau memakannya, engkau pasti mati. Nah, mereka akhirnya ketemu dengan satu sosok yang namanya ular. Ya, ular di sini sebenarnya cuma sebuah media yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa.
sehingga mereka tidak mencapai target atau tujuan atau goal yang Tuhan rencanakan bagi penciptaan Adam dan Hawa. Ketika kita lihat ya di dalam Kejadian pasal 3 apa yang terjadi ya. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui ya bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kita lihat iblis memutarbalikkan kebenaran firman Allah ya. Tuhan bilang jangan makan ya jangan makan pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu tentang buah pengetahuan yang baik dan jahat ya. Sebab pada waktu kamu makan kamu pasti mati. Ketika Hawa jalan ya saya percaya pasti ini Adam Hawa jalan sendirian ya. Mungkin dia bilang, wow, betapa indah ciptaan Allahku, ciptaan Tuhanku. Dia mungkin jalan-jalan tapi tanpa dia sadar ada sesosok makhluk ya yang ada mengamat-amati dalam perjalanan Hawa, menikmati melihat keindahan ciptaan Tuhan di dalam taman itu. Apa yang terjadi? Satu waktu dia ketemu ya dengan itu pohon yang Tuhan larang tidak boleh dimakan. Dia nggak tahu. Ternyata iblis sudah mengincar dia. Iblis membawa dia ke pohon itu dan akhirnya dia melihat itu pohon. Perhatikan ya. Terjadi dialog antara ular dengan Hawa. Ya, iblis tanya, iblis tanya demikian. Abraham lagi. Ayat yang pertama kita lihat ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, ternyata ketika Hawa berjalan sendirian di taman itu, iblis sudah menanti dia di situ. Tahu-tahu dia dengar ada suara. Ternyata ular bisa ngomong ya. Hawa kelihatan seperti kena hipnotis. Hawa tidak terpikirkan, loh, ini kok bukan manusia bisa ngomong. Ya, ada lagu yang berkata, kalau bulan bisa ngomong. Tapi firman Allah berkata apa? Ya. Firman Allah itu ya dan amin. Ya. Firman Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah di tengah-tengah pohon itu. Sebab pohon itu adalah buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan apa yang terjadi? Tuhan bilang ya, ini Hawa berkata kepada ular itu. Tuhan bilang semua pohon yang ada di dalam taman boleh kamu makan buahnya maupun raba ya, ataupun raba. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kau makan buahnya, nanti kamu mati. Tetapi ular langsung menjawab di ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, nah iblis memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Ya, ayat yang kelima. Tetapi Allah, ya ini ular berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, Allah Maha tahu. Ya, jadi kelicikan tipu muslihat iblis kepada Hawa. Dia pakai kebenaran. Ada saat dia memutarbalikkan kebenaran Allah, ada saat dia menyatakan kebenaran. Ya. Nah, ayat yang keempat, ular itu berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Nah, mungkin dia sementara dalam kebimbangan, ya. Ini benar apa enggak ya? Hawa pasti berpikir, ini benar apa enggak ya? Tapi sementara dalam berpikir, Hawa dalam berpikir, si iblis itu cerdiknya, ya, liciknya,
dia meneruskan pada ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui. Nah, dia meyakinkan lagi kebenaran firman Allah, bahwa Allah itu Allah omniscience. Dia maha tahu. Nah, iblis loh, di tengah-tengah kebimbangannya, keraguannya, iblis meneruskan, tetapi pada waktu kamu memakannya Allah tahu. Ya, ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tadi dia menyatakan kebenaran, ya. Pertama dia katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dalam kebimbangan, keraguan, iblis meneruskan melalui ular itu apa? Pada waktu kamu memakannya, Allah tahu. Dia menjelaskan Allah itu maha tahu. Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, ini aneh. Ciptaan makan ciptaan, ya, yang saya maksud ciptaan makan ciptaan. Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu adalah kan ciptaan. Nah, ini coba kita pakai logika. Ciptaan makan ciptaan menjadi seperti sang pencipta. Ini kan aneh bin ajaib. Hebat gak sih iblis? Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka makan itu buah. Nah, kita lanjut pada ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap pada kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Alhasil apa, saudara? Mereka masuk jebakan iblis. Mereka mengambil buah itu, khususnya Hawa diambil buah itu, dia makan, kemudian dia berikan kepada Adam juga, ya. Nah, apa yang terjadi ayat yang ke-7? Ayat yang ke-7 berkata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara untuk membuat cawan. Nah, saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Ketika mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pakaian kemuliaan Allah yang menutupi ketelanjangan mereka itu tanggal dari hidup mereka. Akhirnya mereka lari bersembunyi, mencari daun pohon ara, disematnya untuk menjadikan pakaian menutupi ketelanjangan mereka. Saudaraku, kejatuhan Adam dan Hawa karena mereka terkena tipu daya dari si iblis. Tetapi orang percaya yang telah lahir baru, kita yang hidup di zaman gereja Tuhan, ketika kita mengalami kelahiran baru, kemuliaan Allah yang pernah menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa di Taman Eden, kembali Tuhan pulihkan, bukan kepada Adam dan Hawa, tetapi kepada kita gereja Tuhan. Tadinya kita telanjang di hadapan Allah. Sebelum kita terima Tuhan, kita orang yang telanjang di hadapan Allah, seperti Adam dan Hawa, telanjang. Ya. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, melalui kelahiran baru, kita di hadapan Allah tidak telanjang lagi. Sebab kemuliaan Allah lewat pengorbanan kayu salib oleh Yesus Kristus, kemuliaan Allah dipulihkan dalam hidup manusia. Kita bukan orang yang telanjang lagi di hadapan Allah. Nah, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa yang telah selama ini menguasai kehidupan semua manusia. Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Adam diperhitungkan, diimputasikan kepada seluruh anak cucu Adam. Jadi waktu kita belum terima Tuhan, kita bagaikan Adam dan Hawa yang sedang telanjang di hadapan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita mendapatkan kasih karunia. Apa itu? Keselamatan. Melalui kelahiran baru, kita punya roh dihidupkan kembali, punya hubungan dengan Bapa di surga, dan pakaian kemuliaan Allah diberikan kepada kita sehingga kita kedapatan tidak telanjang lagi di hadapan Allah. Kita menjadi orang yang ciptaan yang baru, bukan yang lama lagi. Nah, saudara, menanti keselamatan yang akan dianugerahkan Tuhan, kita harus menanti keselamatan itu dengan pengharapan, saudara, ya. Di mana Roma pasal 5 ayat 2 tadi berkata apa? Kita bermegah teguh berdiri menantikan apa yang tidak kita lihat. Apa yang kita tidak lihat itu? Keselamatan hidup yang kekal. Nah, puji Tuhan. Sekarang kita lihat itu alasan pertama mengapa kita harus hidup di dalam pengharapan. Yang kedua, kita lihat masih di Roma 8 sekarang ayat 24, ya. Roma 8 ayat 24. Kalau tadi Roma 5 ayat 2 bagian B,
Sekarang kita lihat apa alasannya mengapa kita harus hidup di dalam pengharapan. Roma 8 ayat 24, demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Artinya orang-orang yang sudah diselamatkan itu harus hidup di dalam pengharapan di dalam dunia ini, menanti keselamatannya secara penuh dianugerahkan kepada kita, ya. Saya baca lagi ayat ini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan yang dilihatnya. Jadi keselamatan itu memang secara real sepenuhnya belum kita lihat, tetapi kita orang percaya diharuskan hidup di dalam pengharapan. Sebab pada waktu Yesus datang kali yang kedua, ketika kita masih hidup dalam pengharapan, keselamatan yang sepenuhnya kita terima. Kenapa? Sebab di dalam Roma pasal yang ke-24 di sini dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, ya. Jadi orang percaya memang betul-betul harus hidup di dalam pengharapan. Amin, saudaraku. Sebagai ayat yang terakhir kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13, ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Haleluya. Kita lihat ayat itu. 1 Korintus 13 ayat yang terakhir, ya. Maksudnya 1 Korintus 13 ini cuma berisi 13 ayat. Yang saya maksud terakhir itu ayat yang terakhir dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, ya. Nah, gereja Tuhan setelah mengalami pengajaran demi pengajaran diajarkan oleh setiap hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini, menjelang kedatangan Tuhan hanya 3 yang paling utama, ya. Perhatikan. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudaraku yang kekasih, gereja yang dewasa, yang sempurna, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali akan menerima keselamatan itu, mereka yang hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Hidup di dalam iman, ya. Iman dan pengharapan akan lenyap, tetapi kasih itu kekal. Ketika iman dan pengharapan itu lenyap, tidak dimiliki orang percaya. Ketika Yesus datang kali kedua, kita tidak perlu beriman lagi dalam artian apa benar Yesus ada, ya. Apa benar keselamatan itu ada? Sebab pada waktu Yesus datang kali yang kedua, ini yang namanya adalah glorification. Orang percaya akan mengalami 3 jenis pengudusan, ya. Pengudusan yang pertama adalah pengudusan secara roh, ya. Itu yang disebut positional sanctification, ya. Pengudusan yang kedua ialah pengudusan secara jiwa. Itu yang disebut adalah progressive sanctification. Sementara pada waktu Yesus datang kali yang kedua, tubuh ini akan dipulihkan. Tubuh yang fana akan lenyap dan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Ini yang disebut ultimate sanctification. Pembebasan tubuh. Orang percaya tubuhnya belum dikuduskan, dalam artian belum dibebaskan dari kuasa daging, dari kuasa dosa. Sebabnya orang percaya harus hidup di dalam pengharapan, supaya dosa-dosa, keinginan daging tidak lagi menguasai hidup ini. Keinginan daging akan habis, lenyap ketika kita mengalami keubahan tubuh kita. Tubuh kita akan diubahkan pada waktu glorification, hari pemuliaan. Yesus datang dari kemuliaan. Orang yang sudah mati dibangkitkan lebih dahulu. Orang yang sedang masih hidup diubahkan seketika. Disitulah tubuh kita disempurnakan. Jadi roh, jiwa, dan tubuh kita dipulihkan oleh Tuhan sepenuhnya pada glorification. Gereja dimuliakan oleh Tuhan, menjemput Tuhan di awan-awan yang permai. Amin, saudaraku. Mengakhiri renungan pagi yang indah ini, mengakhiri tentang kebutuhan utama yang terabaikan, yaitu ketekunan. Saya akan akhiri dengan satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa. Puji Tuhan.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, firman Tuhan itu terang, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita di tengah-tengah kegelapan dunia akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi kekuatan kami dalam kami menghadapi setiap persoalan kami di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kemenangan demi kemenangan kami alami di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus meterangkan kebenaran firman-Mu dan mampukan kami melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan terhindar dari segala hal-hal yang tidak yang coba menghadang iman percaya kami. Kami percaya kemenangan demi kemenangan kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu besok pagi hari dengan tema yang berbeda, tema yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.